Sesaat, Jing berkata kepada semua orang kalau ia saat ini berniat menikahkan anaknya, yaitu Yu-er, dengan Yoko. Seketika, Yoko menolak karena kekasihnya saat ini adalah Bibi Lung. Ia tidak akan menikah dengan siapapun selain dengan bibinya sendiri. Yu-er yang mendengarkan hal tersebut menangis dan pergi dari sana. Bibi Lung membenarkan perkataan Yoko. Meskipun ia gurunya di sekte makam kuno, namun ia sangat mencintainya dan akan tetap bersama Yoko apapun yang terjadi. Mereka berdua pun lalu hendak pergi meninggalkan tempat tersebut. Namun apesnya, Zhou mengatakan kalau Yoko dengan Bibi Lung telah melanggar peraturan guru dan murid yang tidak boleh menyukai satu sama lain. Tidak hanya itu, Zhou juga menyebarkan aib yang dimana ia melihat Yoko dan Bibi Lung tanpa busana alias telanjang. Yoko seketika menyerangnya dan Zhou langsung tidak sadarkan diri. Terlihat semua orang menentang hubungan Yoko dengan Bibi Lung karena hubungan antara murid dan guru sangatlah dilarang. Namun Yoko menjawab ia tidak peduli akan semuanya itu. Apapun yang terjadi, ia akan tetap menikahi Bibi Lung. Jing yang awalnya baik kepada Yoko kini menjadi murka kepadanya dan menyuruhnya untuk angkat kaki dari tempat tersebut. Keesokan harinya, Yu-er menyusul Yoko dan tidak terima kalau ia ditolak olehnya. Ia pun menantang Bibi Lung untuk berduel. Siapapun yang menang maka berhak memiliki Yoko. Namun Yoko menolak akan hal tersebut karena ia tidak akan mau menikah dengan Yu-er bagaimanapun caranya. Mendengarkan hal tersebut, Yu-er semakin patah hati dan pergi dari sana. Di saat sedang bersedih, nasib sial menimpanya. Ouyang dan beberapa pasukan sekte Mongol justru tak sengaja bertemu dengannya. Alhasil ia pun ditangkap. Saat di rumah makan, Yong-er bersama Wu Xin dan Wu Dun tak sengaja bertemu dengan Yoko kembali. Tiba-tiba, Ouyang datang ke sana sambil menyandera Yu-er. Tentu saja mereka sangat terkejut, terutama Yong-er yang melihat anaknya disandera saat ini. Ouyang melakukan itu karena ia meminta obat penawar kepada Yong-er karena pertarungan sebelumnya beberapa pendekar dari sekte Mongol terkena racun. Apabila tidak memberikan obat penawarnya, maka Yu-er akan menjadi korban. Ia mau pertukaran segera dilakukan. Namun di sini obat penawar itu berada di rumah dan tak mungkin ia pergi dari sana untuk mengambil obat penawarnya, sedangkan anaknya dalam bahaya. Wu Dun beserta Wu Xin mencoba kabur meminta bantuan, namun mereka ditahan oleh pasukan Mongol. Mau tidak mau, Yoko dan Bibi Lung turun tangan untuk membantu, karena mereka terjebak di dalam tempat tersebut juga. Yu-er akhirnya berhasil diselamatkan, namun mereka berdua bertarung melawan Ouyang. Sesaat, Yong-er memberikan mereka senjata untuk bertarung. Dan hasilnya, Yoko beserta Bibi Lung menggunakan jurus ilmu ulat sutra yang sangat legenda dan berhasil mengalahkan Ouyang. Yoko lalu melempar sebuah obat penawar miliknya yang dapat menyembuhkan segala jenis racun. Mendapatkan obat tersebut, Ouyang langsung pergi dari sana karena sedari awal hanya itu tujuannya. Sebagai tanda terima kasih karena telah menyelamatkan Yu-er,
Yong-er akan mentraktir Yoko beserta Bibi Lung untuk makan malam dan menginap 1 malam di kota tersebut untuk beristirahat. Di saat malam harinya, Yong-er datang menghampiri Bibi Lung. Di sini Yong-er memiliki niat buruk. Ia hendak mencuci pikiran Bibi Lung dengan mengatakan kalau Yoko masih muda dan masih ingin bersenang-senang. Ia ragu kalau Yoko akan setia dan mau tetap berada di sisi Bibi Lung saat ini. Ditambah lagi Bibi Lung yang sulit bersosialisasi dengan orang lain. Hal tersebut bisa menyusahkan Yoko ke depannya. Tentu saja perkataan Yong-er membuat Bibi Lung menjadi galau. Saat di tengah malam, ia pun terus merenungi perkataan dari Yong-er dan menangis di anak tangga. Sambil berpikir, mungkin saja perkataan Yong-er ada benarnya dan hubungannya dengan Yoko saat ini hanya akan menyusahkan Yoko nantinya. Singkat cerita, esok pagi pun tiba. Yoko melihat surat dari Bibi Lung yang kini telah pergi lagi meninggalkannya. Yoko menjadi sangat panik dan segera mencari. Namun, saat dalam pencarian, ia tak sengaja melihat Yong-er bersama yang lainnya sedang dikejar-kejar oleh Ouyang. Mereka pun berlari memasuki sebuah tempat yang dipenuhi banyak bebatuan. Yoko di sini lagi-lagi mencoba menyelamatkan mereka dan melawan Ouyang. Namun naas, kemampuannya belumlah mampu menandingi Ouyang dan ia pun terlempar di sana. Tiba-tiba, wanita misterius datang ke sana dan berhasil membantu mereka untuk kabur dari tempat tersebut. Wanita misterius itu berkata, ia akan membawa Yoko untuk disembuhkan, sedangkan mereka semua dipinta untuk kembali ke rumah. Singkatnya, Yoko kini berada di rumah wanita tersebut dan sudah disembuhkan. Yoko merasa heran siapa wanita bertopeng itu dan kenapa tidak mau menunjukkan wajahnya. Namun tetap saja wanita tersebut tidak mau menunjukkan identitasnya. Ia hanya berkata Yoko sangat mengenalinya di saat dulu. Alhasil, Yoko berpikir keras untuk mengingat masa lalunya. Tak lama kemudian, Melati datang ke sana. Wanita itu berkata kalau ada Yoko di dalam rumah. Melihat Yoko di sana, ia pun berlari memeluknya. Karena Yoko telah menghilang waktu itu, yang membuat ia sangat khawatir. Mereka pun masuk ke dalam dan Melati memperkenalkan kalau wanita bertopeng itu adalah kakaknya. Yoko sontak teringat kalau di saat mereka masih kecil, ia pernah membawa seorang wanita, yaitu Mawar, yang ia jual ke rumah bordil. Karena semuanya itu masa lalu, Mawar kini tidak lagi memarahinya. Hei. Keesokan paginya, Melati yang pergi ke pasar tak sengaja melihat Limocho. Ia pun ketakutan dan segera pergi kembali ke rumahnya untuk memberitahukan yang lainnya jikalau Limocho kini datang untuk menangkapnya kembali. Yoko mengajak mereka berdua untuk tak usah takut. Selama masih ada dirinya, maka ia akan melindungi mereka. Setelah itu, secara pribadi, Melati menemui Yoko dan memberikan sebuah sapu tangan miliknya.
dan berharap sapu tangan itu bisa membantu Yoko untuk mengalahkan Limocho. Sambil tersipu malu, ia pun pergi keluar. 我送你。哎， Lalu tak lama setelah itu, Mawar juga menemuinya dan memberikan sapu tangan yang sama dan bertingkah seperti melati. Di sini sudah terlihat jelas kalau kedua kakak beradik ini sama-sama menyukai Yoko. Saat ia gabungkan, ternyata kedua sapu tangan itu adalah sobekan yang apabila disatukan menjadi sebuah sapu tangan yang utuh. Dan benar saja, di malam harinya, Limocho berhasil menemukan keberadaan mereka. Yoko lalu melempar sapu tangan tersebut, namun Limocho segera menghancurkannya. Ternyata sapu tangan tersebut tidak membuat Limocho bersedih atas perilaku mantan suaminya, atau bisa dibilang ayah dari Melati dan Mawar. Tak lama kemudian datang seorang wanita setengah waras. Ia bernama Sago, yang memiliki kemampuan yang luar biasa. Bahkan Limocho kewalahan melawannya. Lalu Limocho diserang oleh Guru Huang dan berhasil membuatnya kalah dan pergi dari sana. Limocho，你别侮辱我师父。如果黄岛主不怕武林中人耻笑的话，李莫愁，你不要再废话了。 Keesokan harinya, Guru Huang berkata kedatangannya saat ini memang untuk melihat dan melawan Limocho yang sudah membuat keonaran di dunia bela diri selama ini. Kalau kalian masih ingat, Guru Huang ini orang yang menyelamatkan Mawar sejak ia masih kecil, gara-gara Yoko menjual Mawar di rumah bordil. Dan kini Mawar menjadi murid dari Guru Huang. Namun anehnya di sini, Sago seketika ketakutan saat melihat Yoko. Guru Huang berkata wajah Yoko sama percis dengan ayahnya, yang dimana di saat dulu ayah Yoko pernah melakukan kejahatan sehingga membuat Sago trauma akan hal tersebut. Setelah itu, Yoko mulai mendekati Sago agar ia tidak takut lagi. Saat bertemu dengannya, hal tersebut dilakukan oleh Yoko untuk bertanya lebih dalam seperti apa ayahnya di saat dulu dan bagaimana ayahnya bisa terbunuh. Setelah berhasil membuat Sago tidak takut lagi kepadanya, ia pun melontarkan pertanyaan demi pertanyaan kepada Sago mengenai ayahnya. Namun sayang, usahanya gagal karena Guru Huang datang ke sana dan mengajak mereka untuk kembali ke penginapan. Saat mereka kembali, sebuah surat tantangan berada di rumah mereka. Limocho menantang Yoko untuk bertarung. Apabila Yoko kalah, maka ia harus menyerahkan Melati. Melihat surat itu, Yoko pun menjadi galau. Ia pun melamun karena terus berpikir bagaimana caranya untuk mengalahkan Limocho. Guru Huang akhirnya berinisiatif untuk mengajarinya beberapa jurus yang berguna untuk Yoko dalam melawan Limocho nantinya. Mereka pun berlatih di malam hari. Setelah selesai berlatih, Guru Huang terkesima dengan bakat alami yang dimiliki oleh Yoko. Karena Yoko sangat cepat mempelajari beberapa jurus yang telah ia ajarkan barusan. Untuk manusia normal, seharusnya butuh waktu berbulan-bulan agar bisa menguasai jurus tersebut. Namun untuk Yoko, hanya butuh beberapa jam saja, sudah bisa menguasai beberapa jurus yang ia ajarkan. Mulai dari sinilah,
Guru Huang mengangkatnya bukan sebagai murid, melainkan sebagai sahabat. Guru Huang menitipkan Mawar beserta Sago kepadanya karena ia akan pergi sebentar. Lalu keesokan harinya, Yoko dan yang lainnya mencari keberadaan Sago yang menghilang dari rumah. Sedangkan Sago saat ini sedang bermain di sebuah tempat. Sesaat ia dijebak oleh Lingbo, dan Limocho sengaja menjebaknya dengan niat agar ia bisa membunuhnya. Namun sayang, rencana mereka gagal, dan Limocho segera pergi dari sana. Sago di sini justru terkena luka karena diserang oleh Limocho sebelumnya. Sago akhirnya diselamatkan oleh mereka dan dibawa pulang. Saat ia telah sadar, ia bercerita kalau Limocho yang melukainya di saat ia sedang bermain. Mendengarkan hal tersebut, Yoko semakin dendam kepada Limocho. Yoko tahu di antara mereka berempat hanya Sago yang bisa menandingi kemampuan Limocho. Maka dari itu, Limocho sengaja melukai Sago terlebih dahulu agar mudah menangkap melati nantinya. Hal tersebut membuat Yoko menjadi merasa dirinya tidak berguna dan tidak becus. Di saat malam harinya, Yoko memanfaatkan ketakutan Sago ke dirinya untuk menanyakan siapa yang membunuh ayahnya di saat dulu. Sago yang ketakutan lalu berkata kalau yang membunuh ayah Yoko adalah Yong-er beserta Jing. Dan hanya itu yang ia ketahui. Mendengarkan hal tersebut, Yoko menjadi sangat terkejut dan menyimpan dendam kepada Jing beserta Yong-er. Alhasil, ia pun menjadi frustasi karena pembunuh yang sebenarnya ternyata orang terdekatnya sendiri. 他病了，有些话你不要相信。为什么是郭靖和黄蓉啊？那个叫黄蓉的，他每次看我的，还有那个叫郭靖的，人人都叫他大。 Setelah itu, Mawar mencoba menasehatinya apabila Yoko ingin balas dendam, ia harus membuktikan semuanya itu terlebih dahulu. Apakah benar pembunuhnya adalah Jing dan Yong-er? Dan apabila memang benar terbukti, Yoko harus membuat sebuah rencana terlebih dahulu. Mulai dari ia harus menjadi lebih kuat terlebih dahulu, karena apabila ia memaksa ingin membunuh Jing, bisa dipastikan usaha Yoko menjadi sia-sia. Mengingat Jing jauh lebih kuat darinya. Mendapatkan nasihat itu, Yoko berterima kasih kepadanya dan memeluk melati. 你待我真好，报仇啊！ Lalu di pasar, ada gadis cantik yang super duper gemuk sedang melakukan sulap. Semua warga terhibur dan memberikannya uang, kecuali pria tua di sana yang ingin diajarkan cara melakukan sulap seperti itu. Pria tua ini kita sebut saja namanya Sugiono. Wanita itu menolak untuk mengajarkannya. Sugiono yang pantang menyerah terus saja mengejarnya, namun usahanya sia-sia. 都是你，你最珍贵的东西是什么呀？我有什么最重要的东西？喂， Tak kehabisan ide, Sugiono menyamar menggunakan wajah palsu agar terlihat muda. Ia pun kembali mendekati wanita tersebut agar diajarkan cara menggunakan ilmu sulap. Karena ia sangat tertarik dengan hal tersebut, ia akan menikahinya apabila wanita tersebut mau mengajarinya. Wanita itu akhirnya membongkar trik sulapnya, yang ternyata itu bukanlah sebuah ilmu, melainkan hanya trik atau sebuah tipuan belaka. Sugiono menjadi kesal karena semuanya itu hanyalah trik belaka. Dan wanita itu tidaklah gemuk, melainkan hanya menggunakan pakaian tebal untuk menyembunyikan beberapa trik sulapnya. Ia yang kecewa lalu kabur dari sana. Wanita tersebut mengejarnya karena sedari awal ia dijanjikan akan dinikahi. Sugiono yang terus dikejar semakin lama semakin risih. Ia pun lalu menarik wanita yang sedang mengambil tanaman obat, yang ternyata itu adalah Bibi Lung. Sugiono berkata kalau kekasihnya adalah wanita tersebut.
Sesaat wajah palsunya lepas dan ketahuan sudah kalau ia sedang berbohong. 不要急着走吗？再玩一会儿嘛。 Setelah semua masalah selesai, Sugiono mengikuti tempat tinggal Bibi Lung yang kini tinggal di sebuah goa. Mereka pun mulai berkenalan satu sama lain, sambil berterima kasih karena telah membantunya tadi. Setelah itu, Bibi Lung mulai menangis karena ia rindu kepada Yoko. Ia pun kembali menyesal karena sudah meninggalkannya kemarin. Karena luka dalam di tubuhnya masih belum sembuh, ia pun muntah darah dan pingsan di tempat. Di waktu bersamaan, datang seorang pria yang melintas di tempat itu, yang bernama Gongsun. Melihat ada wanita yang tidak sadarkan diri, Gongsun lalu membawanya pergi dengan niat untuk menyelamatkannya. 他好像是走火入魔了，把他带回谷里吧。 Gongsun membawa Bibi Lung kembali ke rumah tempat tinggalnya yang dikenal sebagai rumah pavilion. Bibi Lung di sana mulai disembuhkan luka dalamnya oleh beberapa pelayan di rumah pavilion tersebut. Setelah berhasil disembuhkan, Bibi Lung yang mulai tersadar berjalan-jalan di rumah pavilion tersebut dan merasa heran kenapa ia bisa berada di sana. Gongsun menghampiri dan memperkenalkan dirinya kalau ia pemimpin rumah pavilion tersebut dan orang yang telah membantunya. Bibi Lung berterima kasih kepadanya dan melihat Gongsun seperti orang yang sangat baik yang tak segan-segan membantunya untuk diberikan tenaga dalam. Ternyata Gongsun juga memiliki seorang anak wanita yang bernama Nyonya Lun yang ia perkenalkan kepada Bibi Lung. 刘小姐你好。 Di malam harinya, Nyonya Lun mengajak Bibi Lung jalan-jalan mengitari tanaman. Bibi Lung dilarang untuk menyentuh tanaman merah di sana karena terdapat racun yang sangat berbahaya. Tanaman itu bernama tanaman cinta. Semua orang kepada Bibi Lung sangatlah baik, sehingga saat ia balik ke kamar, ia merasa tempat itu sangatlah cocok dengannya dan tidak ingin pergi lagi. Lalu anak buah dari Gongsun yang bernama Cimeng datang menghampirinya, sambil berkata kalau ada seorang pria tua yang masuk ke dalam rumah pavilion secara paksa. Pria tua itu berkata ingin mengambil Bibi Lung untuk pergi dari rumah pavilion. Mendengarkan hal tersebut, Gongsun tidak terima kalau Bibi Lung dibawa pergi dari rumahnya. Sedangkan Sugiono yang berhasil masuk menghampiri Bibi Lung dan mengajaknya pergi karena ia tahu pemilik rumah pavilion itu dikenal sangatlah jahat. Bibi Lung justru menolak pergi karena ia merasa Gongsun tidaklah jahat. Buktinya, luka dalam miliknya disembuhkan dan ia diperlakukan sangatlah baik di sana. Gongsun akhirnya datang ke sana dan mengusir paksa Sugiono. Bibi Lung yang sedari awal memang tidak mau pergi membuat Sugiono mau tidak mau pergi dari sana. Ia terus berpesan kepada Bibi Lung untuk berhati-hati terhadap Gongsun. Cimeng lalu mengantar Sugiono keluar dari rumah pavilion. Di sana Sugiono tidak akan menyerah dan akan tetap berusaha membawa Bibi Lung untuk keluar dari rumah pavilion yang jahat itu. Saat di malam harinya, Bibi Lung menjadi galau karena ternyata Gongsun hendak melamarnya untuk dijadikan istri. Nyonya Lun berkata kalau memang Bibi Lung tidak menginginkan hal tersebut, katakan saja langsung kepada ayahnya. Namun di sisi lain, Bibi Lung seperti tidak enak untuk menolak lamaran dari Gongsun, yang sejak awal Gongsun sangat baik kepadanya. Siapa sangka Bibi Lung justru akan menerima lamaran tersebut karena merasa itu adalah jalan yang terbaik agar ia bisa membuat Yoko menjadi senang dan bebas tanpa harus terikat lagi dengan dirinya, yang ia anggap dirinya tidak bisa membuat Yoko bahagia apabila Yoko terus berada dekat dengannya, dengan status murid dan guru.
Di lain sisi, Yoko yang berjalan dan memikirkan cara untuk membalaskan dendam kepada Jing justru tak sengaja bertemu dengan Ouyang, salah satu guru besar di sekte Mongol. Melihat kedatangannya di sana, Ouyang hanya bisa pasrah apabila Yoko membunuhnya, dikarenakan ia saat ini sedang terluka dan tak sanggup untuk melawan, dikarenakan Jing telah menyerangnya dan membuatnya terluka. Namun siapa sangka di dalam pikiran Yoko, apabila ia membantu dan bersekutu dengan sekte Mongol, mungkin ia memiliki kesempatan untuk membunuh Jing beserta Yong-er. Anak buah dari Ouyang mencoba menyerangnya, namun dengan mudah dikalahkan oleh Yoko. Sesaat, Ouyang sangat terkejut karena tiba-tiba Yoko mengobati luka dalamnya. Setelah itu, Yoko mengutarakan maksudnya kalau ia ingin balas dendam kepada Jing beserta Yong-er yang telah membunuh ayahnya. Apabila mereka bekerja sama, kesempatan ia untuk bisa balas dendam akan tercapai. Mendengarkan hal tersebut, Ouyang menjadi senang dan mau bekerja sama dengannya. Yoko mengingatkan Ouyang kalau ia hanya ingin membunuh Jing beserta Yong-er saja. Namun apabila suatu saat sekte Mongol menyerang negara Song, maka Yoko akan tetap membela negara Song dan mereka akan tetap menjadi musuh. Ouyang menyetujuinya karena ia juga berniat membunuh Jing untuk membalaskan dendamnya.